Kitab Amos ya. Sebelum bahas kitab Amos, kita harus mengerti garis besar tentang 12 kitab Nabi. 12 kitab Nabi. Karena menurut agama Yahudi, 12 kitab Nabi itu dianggap satu buku, satu kitab. Memang penulisnya 12, tetapi dianggap satu kitab. Mengapa demikian? Karena 12 kitab ini susunannya mulai dari Hosea sampai Maleakhi itu ada artinya. Memang itu berjalan waktunya juga, tetapi ada maksudnya di sini. Namanya sering disebut itu istilah ya, istilahnya inklusio. Inklusio itu begini ya. Di antara 12 kitab Nabi, yang pertama Hosea. Hosea itu sama dengan Yosua, Yesua, ya intinya keselamatan. Keselamatan. Jadi kitab yang pertama antara 12 kitab Nabi ini, yang terakhir kitab Maleakhi. A, itu isinya sama. Maleakhi itu juga kasih Allah dan keselamatan. Itu sama. Jadi dimulai dengan kasih Allah dan keselamatan terhadap bangsa Israel. Kemudian nanti kitab Maleakhi ini juga kasih Allah dan keselamatan. Kemudian kitab Yoel, hukuman pada hari Tuhan. Kemudian nanti Hagai dan Zakaria, hukuman pada hari Tuhan. Amos, lakukanlah keadilan. Sefanya, itu sama. Se dan se, koma, itu sama. Kalau begitu, yang di tengah itu apa? Yang di tengah. Yunus itu hukuman atas Nineveh. Tapi Nahum ya itu, bukan Nahum itu hukuman atas Nineveh. Jadi yang ada di tengah itu kitab Mika. Kitab Mika tujuannya apa? Kehidupan umat Tuhan. Itu seperti apa? Keadilan dan kesetiaan, rendah hati. Jadi semua itu 12 kitab Nabi itu fokusnya kepada kitab Mika yang hampir ada di tengah 12 kitab Nabi ini. Jadi 12 kitab Nabi antara 12 kitab Nabi yang paling penting ayatnya di mana. Jadi sesuai dengan buku Quiet Time ya bulan ini yang paling belakang ya itu ada ayatnya di belakang. Ayatnya Mika 6 ayat 8. Ini inti 12 kitab Nabi. Berbunyi begini ya. Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik. Apa yang baik di sini penting baik itu Kejadian pasal 1 ya, baik. Dan apa yang dituntun Tuhan daripadamu selain berlaku adil. Jadi berlaku adil itu penting. Kitab Nabi itu sangat menekankan keadilan. Keadilan. Bukan hanya kebenarannya. Kebenaran dan keadilan itu sangat penting. Kemudian mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi sebagai manusia, bagaimana dia harus, sebagai seorang umat Tuhan, bagaimana dia hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi melalui 12 kitab Nabi ini mau mengajar kepada umatnya, khususnya Israel Utara dan Israel Selatan. 3 hal di sini, keadilan, kesetiaan, rendah hati. Karena inilah inti seluruh hukum Taurat. Hukum Taurat 613 buah. Jadi intinya tiga hal ini harus dilakukan di hadapan Tuhan. Jadi itu garis besar 12 kitab Nabi ya. Jadi kitab Amos di sini, Amos dan Hosea itu khususnya bernubuat terhadap Israel Utara. Hosea dan Amos. Jadi antara 12 nabi ya. 12 nabi itu khususnya 2 nabi itu bernubuat terhadap untuk Israel Utara. Yang lain 10 rata-rata itu untuk Israel Selatan, Yehuda. Itu bedanya Amos dan Hosea. Amos itu artinya beban. Ya sebagai seorang nabi, dia berbeban untuk menyampaikan hukuman Allah. Dia bukan nabi atau bukan keturunan imam, seorang gembala domba.
dari Tekoa. Tekoa ini daerah selatan. Tetapi dia tinggal di daerah selatan, kerjanya di daerah selatan, di daerah Yehuda, tetapi dia meninggalkan kampungnya, kemudian pergi ke daerah utara, Israel utara, untuk menyampaikan hukuman Tuhan. Jadi orang biasa, Tuhan memakai orang biasa yang berbeban berat untuk menyampaikan kebenaran. Karena mengapa ini terjadi? Karena begitu gelap zamannya. Semua nabi, banyak nabi dan banyak imam meninggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan mengangkat seorang gembala domba atau pengumun buah ara hutan yang orang biasa terpanggil berbeban. Jadi itu arti Amos. Kemudian di sini ayat Amos pasal 1 ayat 1 ya. Itu kapan? Itu ayatnya di sini ya. 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi disebut itu baru 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi mengapa gempa bumi ini disebut ya di dalam kitab Amos pasal 1 ayat 1 ya. Karena sekarang murka Tuhan akan dijatuhkan seperti gempa bumi ini. Itu maksudnya. Maka di dalam kitab Amos itu banyak kata-kata goncang-goncang, itu banyak. Goncang-goncang banyak. Jadi itu semacam kiasannya. Memang gempa bumi terjadi, ini semacam apa ya, tanda hukuman Tuhan yang akan terjadi atas bangsa Israel Utara. Sehingga di sini tertulisnya kapan? 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi banyak kata-kata di dalam kitab Amos itu goncang-goncang banyak, goyang-goyang ya banyak itu. Kemudian zamannya, zaman Raja Yeroboam dua raja, dua Yeroboamnya. Yeroboam itu pendiri Israel Utara, Yeroboam. Kemudian Yeroboam yang kedua itu zaman paling makmur, itu Raja Yeroboam yang kedua. Jadi begitu Israel Utara itu berkembang secara ekonomi, penuh dengan kekayaan, karena Asyur ya. Asyur itu sementara mereka mungkin tidak mau menghancurkan Israel Utara. Karena di dalam politikus kerajaan Asyur itu banyak masalah. Masalah di dalam negeri. Sehingga zaman Raja Yerobeam yang kedua ini, mereka tidak mengganggu Israel Utara. Sehingga Israel Utara itu banyak perdagangan, banyak uang masuk ke Israel Utara. Sehingga banyak kejahatan juga terjadi. Itu latar belakang zaman Amos. Pembaca Israel Utara. Jadi sering disebut Efraim. Efraim itu wakil Israel Utara, itu Efraim. Karena mengapa Efraim? Antara 10 suku ya di Israel Utara. Karena Efraim itu, suku Efraim itu paling di tengah, daerahnya paling luas. Sehingga Efraim itu artinya di dalam kitab Amos atau kitab Nabi-Nabi itu artinya Israel Utara. Nah, jadi wakil Israel Utara itu Efraim atau keturunan Yakub. Juga sama. Atau keturunan Yusuf. Nah, itu semua sama ya, Israel Utara maksudnya. Tema kitab itu kebenaran dan keadilan. Ayat kunci Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi keadilan dan kebenaran itu selalu harus penuh di dalam kerajaan Allah. Bergulung-gulung seperti air, seperti sungai yang selalu mengalir. Israel itu sulit mendapatkan air. Di Yerusalem tidak ada sungai. Hanya mungkin airnya mungkin sulit, hanya mungkin hujan deras baru ada air. Tetapi Amos ya berkata, keadilan dan kebenaran itu seperti sungai yang mengalir, yang memenuhi seluruh Israel. Itu harus terjadi, keadilan dan kebenaran. Karena zaman Raja Yerobeam, zamannya begitu makmur, begitu kaya, sehingga Israel Utara meninggalkan keadilan dan kebenaran Allah. Jadi di sini khususnya berbicara tentang keadilan.
Jadi dalam iman kita biasanya sangat menekankannya, menyelamatkan jiwa. Keselamatan pribadi itu sangat penting. Ya, setiap orang berdosa harus diselamatkan. Tetapi ini bukan seluruh iman kita ya. Iman kita itu sebagian keselamatan pribadi. Jiwanya diselamatkan penting. Tetapi kita harus melihat sisi yang lain, yaitu keselamatan sosial. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang miskin? Bagaimana kita menyelamatkan janda? Atau mungkin orang bercacat. Jadi itu keselamatan sosial itu sangat penting. Karena Tuhan kita, Tuhan yang Maha Adil. Jadi di bumi ini ketidakadilan itu sering terjadi. Jadi jangan hanya memegangnya. Keselamatan pribadi. Aku diselamatkan, aku percaya Yesus, aku diselamatkan. Sudah selesai. Tidak. Itu belum cukup. Bagaimana di bumi ini akan terjadi keadilan. Semua orang kaya dan miskin, orang sehat, orang sakit, janda, atau anak-anak, semua bisa hidup dengan adil. Itu keselamatan sosial. Itu harus terjadi. Kemudian Yesus sebagai seorang nabi. Jadi mungkin setiap kitab nabi itu sama ya. Maksudnya apa kitab nabi, 12 kitab nabi? Itu nubuat tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang akan datang sebagai seorang nabi. Jadi kitab mungkin perjanjian lama itu 3 bagiannya. Hukum Taurat, 5 kitab itu fokusnya sebagai imamat. Bagaimana orang berdosa dekat sama Tuhan melalui korban. Nanti kitab sejarah, raja-raja, tawar itu kerajaan itu Israel itu harus seperti apa? Kerajaan Israel itu dipimpin oleh raja yang sesungguhnya. Allah harus menjadi raja. Kemudian bagian yang ketiga, kitab nabi-nabi ini ya. Itu tujuannya apa? Di bumi ini harus disampaikan kebenaran dan keadilan. Jadi itu tempat pelayanan mereka, nabi itu di luar bait suci. Beda dengan imamnya. Imam itu di dalam bait suci. Jadi Yesus Kristus yang akan datang melayani seperti Amos, seorang nabi. Kemudian Amos itu pasal 1, hukuman atas 6 bangsa-bangsa di sekitar Israel. Jadi Damsyik itu ibu kota Arabnya. Gaza itu Filistin. Tirus, Edom, Amon, Moab. Ini akan dihukum. Itu semua sama, hampir sama ya. Kitab yang lain, kitab Nabi Yesaya, Yeremia, mungkin Yesaya itu semua berbicara tentang hukuman atas bangsa lain. Karena Tuhan kita bukan hanya di Israel saja, tapi memerintah seluruh bangsa. Jadi di sini disebut dosa-dosa mereka. Itu semacam perasaannya. 3 perbuatan jahat dan bahkan 4. Itu artinya bukan hanya dosa Damsyik atau Gaza itu 3 atau 4 dosa mereka. Bukan. Itu 3 atau 4 itu kalau ditambah itu 7 ya. Maka ya dosa mereka itu banyak. Itu maksudnya ya. 3 perbuatan jahat dan bahkan 4 itu berulang-ulang ya. Kemudian pasal 2 hukuman atas Yehuda dan Israel. Jadi bangsa yang lain dihukum ya oke, bagus ya. Tetapi pasal 2 hukuman atas Yehuda. Tetapi dosa yang paling banyak pasal 2 sampai nanti selesai itu dosa Israel juga paling banyak. Israel pun akan dihukum karena dosa mereka. Jangan menganggap mereka bangsa pilihan. Jangan mereka berpikir hanya orang Kristen. Tidak. Jadi karena dosa ya dihukum. Kemudian untuk menghukum mereka harus cari dosa mereka seperti apa. 3 macam dosa dan dibuat hukuman terhadap Israel. Jadi 3 dosa yang besar itu ditulis di sini ya. Karena harus ada kesalahan mereka sehingga Allah yang Maha Adil menjatuhkan hukum. Sehingga 3 macam dosa ditulis pasal 3 ayat 6. Pasal 3 sampai pasal 6. Kemudian pasal 7 sampai 9 kelima penglihatan dan perjanjian keselamatan. Jadi belalang, kemudian api, tali sipit,
sifat, pakul dengan buah-buahan, Tuhan tekan mesbah. Jadi 5 macam penglihatan. Jadi itu semua ada kaitan dengan hukuman Tuhan. Tadi ini pasal 3 ya, pasal 3, Amos pasal 3, di sini ketiga macam dosa dan dibuat hukuman terhadap Israel. Pasal 3 berbicara tentang Israel melupakan anugerah keselamatan Allah. Jadi mereka keluar dari Mesir karena anugerah Tuhan, tapi melupakan. Kemudian pasal 4, Samaria yang mabuk kemewahan dan ibadah jahat. Ya, Samaria begitu banyak uang masuk, aman negaranya, sehingga mereka mabuk. Samaria itu ibu kota Israel Utara ya. Mereka mabuk dengan kemewahan, ibadah jahat. Ya, mereka ibadah. Tetapi ibadah untuk memuaskan dirinya. Tidak memperhatikan hati Tuhan. Jadi ibadah jahat. Zaman sekarang juga sama ya. Banyak orang ibadah, tapi justru Tuhan tidak suka menerima ibadah mereka juga. Kemudian pasal 5 sampai pasal 6 itu ratapan dan rasa tentraman yang palsu. Sehingga hukuman mereka itu akan jatuh. Pasti ada ratapan. Jadi setiap pasal ya mulai dengan kata dengarlah. Amos pasal 3 ayat 1, dengarlah. Firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu. Hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Jadi Tuhan hanya memilih bangsa Israel, mencintai mereka, menyelamatkan mereka, akhirnya keluar dari tanah Mesir. Coba dengar cerita ini. Kemudian ada 9 pertanyaannya. Pasal 3 itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan jawabnya jelas. Ya semuanya mungkin kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Tapi mereka melupakannya. Kemudian pasal 4 ya. Samaria yang mabuk kemewahan ibadah jahat. Dengarlah juga sama. Firman ini. Hai lembu-lembu Basan. Yang ada di gunung Samaria. Yang memeras orang lemah dan menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu bahwa kemari supaya kita minum-minum. Jadi, hai lembu-lembu Basan, itu lembu-lembu Basan, Basan itu nama daerah utara Israel ya, Israel Utara. Itu pegunungan, banyak rumput-rumput yang bagus, sehingga di dalam Alkitab lembu-lembu Basan itu artinya seperti gambar di sini ya, lembu yang gemuk-gemuk. Mengapa mereka gemuk? Karena kekayaan mereka. Nah, seperti zaman sekarang ya. Banyak makan, tidak ada kekurangan, semua puas, aman. Kemudian mereka memeras orang lemah. Menginjak orang miskin. Jadi bosnya kaya raya, gemuk-gemuk ya. Tapi karyawannya tetap miskin. Nah, di Jakarta, ya orang kaya raya banyak. Tetapi yang bekerja di bawah mereka, orang kaya itu semua miskin-miskin. Gedung yang besar, yang besar-besar, yang mewah banyak-banyak. Tapi di belakang gedung besar itu banyak orang miskin tinggal di dalam rumah papan. Itu terjadi di Jakarta. Di kota-kota besar di mana-mana, di seluruh dunia. Di New York juga sama. Di New York gedungnya bagus-bagus. Seperti mungkin orang kaya raya banyak. Lembu-lembu Basan banyak, tapi mereka memeras orang lemah, menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada Tuhan-Tuhanmu, ayo minum-minum. Ya, itu mabuk dengan kekayaan dan kemewahan dunia. Ayo dengar. Namun, pasal 4-nya, itu berulang-ulang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Kemudian Amos 5 ayat 1, dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan. Hai kaum Israel. Maka ya mungkin hukumannya akan jatuh sehingga mereka akan bernyanyi ratapan. Tuhan tetap ya mengapa menjatuhkan hukumannya untuk Israel? Ya tujuannya bukan untuk melemparkan mereka ke neraka. Tetapi pasal 5 ya terus berulang-ulang, carilah aku.
Jadi melalui nabi ini ya, penubuatan nabi dari Tuhan itu tujuannya untuk menyelamatkan mereka. Dengarlah, dengarlah. Jadi itulah teriakannya dari Tuhan melalui mulut nabi. Pasal 7 sampai 9 itu 5 macam penglihatan. Yang pertama, belalang. Belalang itu kitab Yoel juga belalang. Belalang itu tentara Asyur atau apa ya? Tentara Babel itu sering disebut belalang. Karena satu kali belalang datang menghancurkan semua panen. Sama seperti itu, bangsa Israel akan dihancurkan oleh bangsa lain, khususnya Asyur dan Babel. Kemudian api. Tetapi kedua penglihatan ini biasanya nanti tidak akan terjadi. Itu terjadi, ditulis di sini ya. Amos pasal 7. Amos pasal 7 ayat 3. Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi. Api juga sama. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi. Jadi Tuhan mau menjatuhkan hukumannya melalui penglihatan yang pertama, belalang dan api. Tetapi Amos berteriak-teriak, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Melalui doa syafaat Nabi Amos, hukuman yang dua hukum ini ya tidak akan terjadi. Jadi itulah apa ya mungkin jawaban doa syafaatnya. Doa syafaat itu sangat penting. Tetapi penglihatan yang ketiga, tali sifat. Tali sifat itu hukuman ditetapkan. Tali sifat di sini ya itu. Tali sifat itu dalam pembangunan rumah ya biasanya diukur. Ini benar atau tidak? Berdiri tegak, benar atau miring. Jadi itu adalah sifat tali sifat dalam apa ya bangunannya gedung. Jadi itu artinya hukuman ditetapkan. Walaupun dua kali Tuhan menunjukkan pengampunan, tetapi tetap berbuat jahat sehingga hukuman ditetapkan. Kemudian penglihatan yang keempat, bakul dengan buah-buahan. Bakul dengan buah-buahan itu artinya buah-buahan biasanya buah-buahan musim panas. Ciri khas buah-buahan musim panas itu cepat busuk. Jadi penglihatan itu artinya hukuman sudah dekat. Seperti di dalam Alkitab biasanya pohon ara. Pohon ara. Pohon ara itu sudah bertunas, berdaun, harus mengerti musim panas sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Karena ini cepat busuk, sebentar lagi akan ada hukuman. Tidak dituntakan. Jadi itu penglihatan. Kemudian Tuhan dekat Mesbah. Itu penglihatan. Tuhan berdiri dekat Mesbah. Jadi banyak Israel dibunuh dalam penglihatan. Jadi hukuman betul-betul ditetapkan, sudah dekat, kemudian betul-betul terjadi. Melalui lima penglihatan ini ya, Amos berteriak-teriak kepada bangsa Israel. Khususnya bangsa Israel Utara. Tetapi Nabi Amos diusir oleh Amazia. Pasal 7 ayat 10 ya. Amazia ini imam di Bedel. Yaitu ya mungkin pendeta. Pendeta yang melayani di gereja, tetapi dia mengusir nabi-nabi yang menyampaikan kebenaran dan keadilan. Jadi ini terjadi ya. Betel dan Dan di Israel Utara, ya tempat ibadah mereka. Jadi secara rohani ya, Amazia ini mungkin sudah meninggalkan Tuhan, hanya melakukan kegiatan ibadah agamawi saja, tidak bisa mendengar suara Nabi Amos ini. Jadi ini terjadi setiap zaman. Khususnya Yesus Kristus sebagai Nabi ya, yang datang di bumi ini. Matius pasal 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya.
tetapi kamu tidak mau. Yesus datang menyampaikan kebenaran dan keadilan. Orang Farisi, orang Saduki, ya membunuh Yesus, mengusir dan membunuh Yesus. Nah, itu setiap zaman terjadi. Bukan orang yang tidak percaya, tetapi dikatakan orang percaya. Justru melawan orang percaya. Tetapi bagian yang terakhir di pasal 9 ada nubuat keselamatannya seperti rumusan kitab Nabi. Bagian yang terakhir selalu ada janji keselamatan. Janji keselamatan di sini, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Jadi pondok Daud itu artinya mungkin banyak arti ya. Pondok Daud itu bait suci Daud, zaman Daud, bukan zaman kerajaan Daud yang penuh dengan kemuliaan. Atau bangsa Israel yang betul-betul ya persatuan bangsa Israel zaman Daud. Atau mungkin tempat tinggal mereka ya sesuai dengan janji kepada Abraham dari Mesir sampai ke di bawah Asyur. Jadi begitu daerah luas, kemuliaan yang mega. Itu arti pondok Daud. Itu harus dikembalikan pada hari itu. Pada hari itu ya, hari pemulihan. Pada hari itu, yang pertama, dibebaskan dari Babel, itu pada hari itu. Tetapi yang kedua, pada hari itu, Yesus Kristus datang yang pertama kali. Pada hari yang itu, Yesus yang akan datang kedua kali. Jadi, itu artinya apa? Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 6 sampai 18. Yakobus mengutip ayat ini dari kitab Amos. Artinya, Kristus dan gerejanya akan dipulihkan. Jadi itu dikutip ya. Jadi kesimpulan kitab Amos itu panggilan gereja sebagai nabi. Gereja itu ya fungsinya sebagai imamat. Yang kedua sebagai raja gereja ya. Yang ketiga ya seperti Yesus Kristus ya memiliki 3 jabatannya. Gereja juga panggilannya sebagai nabi itu apa? Berbeban untuk menyampaikan hukuman Allah. Yang kedua mewujudkan kebenaran dan keadilan sosial di bumi ini. Bagaimana di bumi ini terjadi kerajaan Allah, yaitu ciri khasnya kebenaran dan penuh dengan kebenaran dan keadilan. Jadi itulah mungkin motivasi ya pelayanan gereja kita. Kemudian yang ketiga, mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Jadi gereja-gereja sekarang hancur semuanya. Nah, khususnya sesudah corona ini ya, banyak gereja-gereja kosong, sekolah minggu kosong, ya RBPI juga mungkin mulai kosong juga. Banyak ini imannya turun, ibadah enggak datang ke ibadah udah biasa. Kita harus memulihkan pondok Daud yang telah roboh ini, gereja kita. Kemudian bertobatlah. Ya setiap mungkin ya kesimpulan kitab Nabi itu sama ya, bertobat. Jangan mabuk dengan kemewahan dunia. Seperti lembu-lembu basan, gemuk-gemuk, hidup di bumi ini aman, udah puas, jadi senang dengan hal-hal duniawi, itu sudah mabuk dengan dunia ini. Kemudian kalau begitu menginjak-injak orang miskin dan memeras orang lemah. Jadi kesenjangan sosial ekonomi. Jadi ini sebenarnya sedih sekali. Banyak terjadi, bosnya orang Kristen, tapi anak buahnya tetap miskin. Bosnya kaya raya, semakin kaya raya, tapi ya karyanya tetap miskin. Apalagi desa dan kota juga sama. Kota semakin berkembang, desa semakin kosong. Jadi ini harus dipulihkan melalui pelayanan